Baik, mohon perhatian untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa. Kami akan menunggu rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk bergabung dalam room ini, maka akan kami tunggu mungkin sekitar 2 sampai 3 menit dan nanti acara akan kita segera mulai. Terima kasih. Perkenalkan saya Harifah Soliha yang akan memandu selama sesi diskusi ini berlangsung. Dalam internship fair ini kita akan membahas terkait dengan praktik kerja lapangan di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Nanti kita akan bahas seperti berapakah jumlah lowongan magang yang disediakan, lalu bagaimanakah kualifikasi mahasiswa yang dibutuhkan, maupun persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa jika ingin mendapatkan kesempatan magang pada Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Setelah pemaparan nanti akan ada sesi tanya jawab di mana rekan-rekan mahasiswa diperkenankan untuk raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Maka dari itu langsung saja kita memasuki agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Luki Wulan dari SEMAK selaku perwakilan dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Kepada Ibu Luki Wulandari kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Halifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya lihat di sini yang ikut hanya satu ya, Mbak Rahmalia Jenny ya. Belum ada lagi kah Mbak Halifa? Atau Ya Ibu, tadi sempat sudah masuk juga 2 mahasiswa namun mungkin keluar lagi. Mungkin karena jaringan ada lagi Bu masuk Kak Teresia Sonda. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Baik Ibu. Apakah terlihat Mbak? Terlihat Ibu. Baik, sebentar. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Luki Wulandari. Saya dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur. Di sini saya bersama satu rekan saya, Bu Ida Farida juga sudah hadir. Saya di sini selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan merangkap juga sekaligus menjadi PLT Kepala Seksi Ekonomi Kreatif. Untuk selanjutnya, saya langsung saja untuk internship FE UNJ tahun 2021. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu profil dari organisasi kami. Organisasi kami merupakan bagian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yang berada di wilayah, yaitu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kami tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan pada sub urusan destinasi pariwisata, kemudian pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian struktur organisasi kami terdiri dari eselon 3 atau pimpinan kami, yaitu Kepala Suku Dinas, Bapak Ruswarto,
Kemudian saya sendiri di subbagian tata usaha, kemudian di bawah saya ada teman-teman di tata usaha, ada Bu Devi yaitu bendahara barang, bendahara pengeluaran Pak Tasidin, Bu Ida dan Pak Nasim di kearsipan atau surat masuk dan surat keluar, dan juga kepegawaian, dan PJLP atau non ASN ada 4 orang, kemudian ada kepala seksi industri pariwisata, kemudian ada PLT Kepala Seksi Ekonomi Kreatif yang sekarang saat ini masih kosong dan diisi oleh saya PLT sebagai PLT. Kemudian ada Kepala Seksi Pemasaran dan Atraksi. Baik. Mungkin flashback sedikit ke kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, sekaligus menyampaikan bahwa kami merupakan organisasi baru yang merupakan perpecahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang pada akhir tahun 2019 kami berdasarkan peraturan gubernur dibagi menjadi 2 dinas atau membelah diri begitu ya menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan. Sehingga di awal tahun 2020 kami baru berdiri atau berdikari menjadi Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di 2020 sebelum awal pandemi kami sempat mengadakan festival yaitu Festival Pangeran Syarif Dato Banjir ini di Cipayung. Kemudian kami mengadakan kegiatan rutin tiap tahun yaitu pemilihan Abang None Jakarta Timur yang nantinya pemenangnya akan dibawa ke tingkat provinsi. Bisa dilihat di foto-fotonya. Kemudian kami ada pengawasan industri pariwisata. Ini juga salah satu tugas pokok fungsi utama kami, yaitu mengadakan pendampingan, pembinaan, pengawasan industri pariwisata, terutama di Kota Administrasi Jakarta Timur. Industri pariwisata itu ada banyak, yaitu restoran, rumah makan, hotel, kemudian spa, salon, dan sebagainya itu termasuk dalam usaha pariwisata atau industri pariwisata. Kemudian setelah pandemi kami tetap aktif melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual. Kami sempat mengadakan 2 kali virtual tour dan ini disambut dengan baik, yaitu pesertanya cukup banyak. Kemudian kami mengadakan lomba video promosi destinasi pariwisata dengan tema agrowisata dan ekowisata. Kemudian dalam rangka HUT DKI, kemudian HUT RI yang lomba video promosi destinasi wisata ziarah dan religi ini dalam rangka Sumpah Pemuda, kemudian wisata sejarah ini dalam rangka Hari Pahlawan. Ini dan terakhir lomba desain batik ini dalam rangka Hari Batik Nasional. Ini kami juga mengadakan semua secara virtual dan bersifat kolaborasi atau tanpa anggaran sama sekali, di mana sponsor-sponsor merupakan usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jakarta. Di akhir tahun kami juga mengadakan bimbingan teknis program CASE atau Clean Health and Safety Environment Sustainability untuk pegawai hotel di Jakarta Timur, kemudian untuk pegawai restoran, kemudian kami mengadakan dukungan sarana prasarana terkait CHSE juga di hampir semua destinasi pariwisata yang ada di Jakarta Timur. Kemudian di tahun 2021 dalam masa pandemi masih kita pariwisata tetap berinovasi, kemudian tetap berjalan. Kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga non-budgeter, seperti industri pariwisata peduli COVID. Ini usaha pariwisata yang menyumbangkan atau berkolaborasi dengan kami untuk membantu para korban ya atau para masyarakat yang terpapar COVID yang ada di sekitar Jakarta Timur. Kemudian kami punya kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia dan saat ini Jakarta Timur mengirimkan Desa Wisata Condet sebagai salah satu finalis dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia dan saat ini masih berlangsung sampai dengan Desember 2021. Ini kegiatan Kemenparekraf. Kemudian kita ada sentra vaksin Taman Mini
Ini juga sifatnya kolaborasi. Kemudian Abang None Jakarta Timur kami jadikan sebagai vaksinator, terutama yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Kemudian kami sering sekali melakukan webinar-webinar terkait kepariwisatan dan ekonomi kreatif, seperti kemarin kami mengadakan digital marketing bagi pelaku ekonomi kreatif melalui platform TikTok. Ini langsung dari service partner TikTok Indonesia, CEO-nya, yaitu Bapak Richard Ma. Kebetulan beliau memang orang asli sana dan sulit untuk berbahasa Indonesia, sehingga mereka Pak Richard menggunakan bahasa Inggris ketika webinar tersebut, dan Bu Eka Sujana ini dari Eureka dan ID Talent. Kemudian yang kami lakukan juga, kami mengadakan Jakarta Timur Art Festival. Ini serangkaian kegiatan dan sangat menarik. Kami mengundang potensi dari alumnus Abang None Jakarta Timur yang sudah cukup terkenal. Mungkin teman-teman tahu yang namanya Medi Renaldi. Dia sebagai konten kreator yang lumayan cukup dikenal di TikTok, kemudian di YouTube, juga di Instagram sebagai reviewer toys ya, toys review ya. Kemudian Bang Mujab juga ini juga cukup influencer yang cukup dikenal, dan saat ini sebagai LPDP awardee yang akan berangkat ke Inggris di akhir tahun ini. Dan alhamdulillah ini sangat diminati karena peserta yang mendaftar hampir 1031 orang, dan yang bisa masuk ke dalam Zoom live waktu itu sekitar 620-an partisipan. Itu cukup banyak untuk jumlah peserta. Nah, yang ini yang sedang berlangsung, bisa dicek juga di media sosial kami. Kami juga cukup aktif di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan di TikTok dengan ID parekraf_jaktim. Ini sekarang sedang berlangsung Jakarta Timur Art Festival, yaitu lomba video animasi dan lomba fotografi, karena dua itu merupakan subsektor ekonomi kreatif. Ini dalam rangka HUT, menyambut HUT RI juga, dan Hari Kemerdekaan, Hari Kesaktian Pancasila, dan Sumpah Pemuda, karena ini prosesnya lama sampai dengan Oktober-November 2021. Karena kita tahu ya, animasi kan untuk membuatnya tidak sebentar, sehingga pengumumannya nanti di akhir Oktober dan pembagian hadiahnya di awal November. Nah, ini untuk internship vakansi, kami biasa menerima mahasiswa-mahasiswi memang dari berbagai kampus atau universitas. Mahasiswa, karena ini FE-UNJ, kebetulan saya juga memang alumni, bukan UNJ sih, memang saya S1 akuntansi, kebetulan saya di Universitas Gajah Mada, kemudian S2 saya di tahun 2016 saya selesai S2-nya di Magister Akuntansi UI. Memang karena kami lebih ke kepariwisata dan ekonomi kreatif, untuk Fakultas Ekonomi kami lebih mengutamakan jurusan pemasaran. Kenapa? Karena memang lebih inline begitu dengan tugas pokok fungsi utama kami, yaitu mengadakan atraksi pemasaran, baik destinasi pariwisata, terus kegiatan ekonomi kreatif, dan sebagainya di Jakarta Timur. Kemudian kami harapkan mahasiswa atau mahasiswa yang magang memiliki pemahaman di bidang jurnalistik atau content writer, berkemampuan dalam meriset dan promosikan pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif, kemudian memiliki kemampuan dalam bermedia komunikasi, terutama pada media sosial, untuk meningkatkan brand awareness dan engagement, kemudian mempunyai keterampilan dalam menggunakan software desain grafis dan editor video. Ini tidak harus, tapi mungkin akan lebih diutamakan. Kemudian membawa alat kerja sendiri ya, seperti laptop atau tab, karena terus terang kami sendiri pun terbatas, dan itu digunakan oleh ASN-ASN yang ada di suku dinas. Kemudian yang terakhir mungkin berwawasan luas, disiplin, jujur, dan kreatif. Benefitnya mungkin kami tidak ada seperti fee atau salary, tapi yang pasti magang di kami akan menambah wawasan mengenai ilmu kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif.
kemudian berkesempatan dalam mengikuti berbagai acara, event, seminar, webinar, pemerintahan, dan memperoleh sertifikat, kemudian meningkatkan skill terutama pada bidang promosi di media digital, dan pemahaman tentang branding, kemudian memperluas networking yang dimiliki, dan mendapatkan nantinya sertifikat atau piagam internship. Ini dokumentari 2020, kemudian di 2021 juga sudah banyak kami libatkan di berbagai kegiatan kami, dan mahasiswa-mahasiswi yang sudah selesai magang itu dari berbagai macam universitas dan kampus seperti UNJ juga, kami juga sering menerima dari UNJ, kemudian Trisakti, kemudian UPI Bandung, Politeknik Sahid, Akademi Pariwisata Indonesia, kemudian STP Trisakti, dan lain sebagainya. Dan terutama memang kebanyakan yang ke kami itu di bidang kepariwisataan. Mungkin itu saja dari kami. Bisa untuk kalau teman-teman saya rasa pasti sangat aktif di media sosial, saya yakin bisa cek di media sosial kami di Instagram di Parekraf Jaktim, kemudian Facebooknya di Sudin Parekraf Jaktim, di YouTube-nya juga Sudin Parekraf Jakarta Timur, dan mungkin yang terbaru kami ada TikTok di Parekraf Jaktim. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Halifah. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Luki Wulandari atas penyampaian materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu juga, pastinya sesi tanya jawab. Rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan dapat langsung ditanyakan dengan raise hand atau menyalakan mic-nya. Nanti akan dipersilahkan untuk bertanya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin masih ada yang bingung nih terkait dengan praktik kerja lapangan di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur, dapat langsung ditanyakan ke Ibu Luki langsung. Baik. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya ya. Langsung saja, saya ingin bertanya, Bu Luki boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Boleh ya? Iya. Sambil mancing teman-teman juga nih, mungkin masih malu-malu Ibu. Iya, siap, siap. Iya. Saya ingin bertanya nih Bu, kalau untuk magang di Sudin Parekraf ini, apakah ada batas waktu dalam melaksanakan magang ini? Ataukah ketika kinerja kita baik, apakah akan ada peluang untuk kita misalnya memperpanjang masa magang? Atau mungkin berkarir lebih jauh di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur itu, adakah peluangnya Bu, kira-kira? Baik. Kalau untuk masa magang, kami biasanya mengikuti aturan dari kampus, Mbak Halifah, karena aturan dari kampus biasanya berbeda-beda. Ada yang hanya butuh 2 bulan masa magang, kemudian ada yang 3 bulan, ada juga yang 4 bulan, dan ada juga yang terakhir kami menerima dari STP Trisakti, mereka harus 6 bulan magang, dan itu sudah selesai, alhamdulillah dari bulan Januari sampai akhir Juli kemarin. Sebanyak 4 orang. Ya itu mereka yang paling paling lama memang 6 bulan masa magang, dan itu kami tidak ada aturan baku, hanya saja yang pasti ada surat resmi dari kampus yang menyatakan durasi masa magang mahasiswa tersebut beserta kelengkapannya ya NIM dan sebagainya, karena kami juga pernah kebetulan mahasiswa ada yang melamar tanpa ada surat dari kampus. Ternyata setelah ditelusuri sudah selesai sebenarnya. Nah, itu yang kami tidak mau ya, maksudnya jadi tidak ada resmi dari kampus, tapi hanya sekedar untuk mungkin mencari waktu luang karena sepertinya sudah selesai skripsi dan sambil mencari pekerjaan dan mungkin mencari sertifikat juga seperti itu, tapi tidak ada resmi dari kampus seperti itu. Jadi ketika ditanya, akhirnya mengaku gitu bahwa ini Bu sebenarnya saya hanya mau ini aja nyari pengalaman. Nah, itu yang kami tidak harapkan karena ini kita organisasi ke organisasi seperti itu ya, Mbak Alifa ya. Jadi memang kalau kami tidak terpatok harus berapa bulan, tapi yang pasti tergantung aturan main dari kampus seperti itu.
Dan untuk kemungkinan karir ke depannya, kenapa tidak ya? Karena mungkin tahu sendiri karena pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia ya, karena terutama ekonomi kreatif ya. Mungkin teman-teman ya ini semua anak ekonomi ya, jadi saya inline lah ya kalau ngomong. Ekonomi kreatif itu tidak terbatas. Kenapa? Karena dia inputnya itu eh, dari manusianya sendiri, ide, gagasan, kreativitas, inovasi, dan itu resource-nya itu unlimited gitu, tidak terbatas gitu kan. Sedangkan kalau yang lain karena dia butuh sumber daya alam, itu sangat-sangat terbatas. Makanya kenapa sekarang digalakan sekali ekonomi kreatif seperti industri perfilman, kemudian industri animasi, kemudian kuliner yang memiliki nilai tambah, kria, fashion seperti itu. Karena itulah yang nantinya ke depannya akan menjadi tulang punggung perekonomian. Kita sudah tidak lagi mengandalkan alam ya seperti itu. Jadi untuk kedepannya sepertinya untuk mencari pengalaman pasti sangat sangat kepake ya, bermanfaat gitu ya di pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kedepannya mungkin akan saya sih tidak mengatakan di studinya sendiri, tapi di pariwisata dan ekonomi kreatifnya sendiri itu akan pasti membutuhkan manpower yang orang-orang yang kreatif, dan mungkin kedepannya nanti akan membuka banyak job vacancy seperti itu, Mbak Alifa. Baik, terima kasih Ibu Lutki. Baik, jadi memang sudah ada aturan bakunya ya Bu, bahwa magang di Sudin Parekraf ini harus sesuai dengan aturan kampus ya Bu. Masa lamanya ataukah 1 bulan, 3 bulan, ataukah justru bisa juga 6 bulan gitu. Nah, Betul. mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang sudah, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, ada Ibu dari Kak Teresia Sondang. Boleh langsung ditanyakan, Kak? Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Luki. Ya, selamat pagi, Mbak Teresia. Iya, perkenalkan nama saya Teresia Sondang dari dari Prodi S1 Akuntansi 2019. Saya mau bertanya, Bu, kalau sebelumnya yang tadi di presentasi yang Ibu jelaskan, kalau misalkan kita, Ibu lebih mencari atau Ibu lebih prefer nyarinya yang jurusan pemasaran ya, Bu? Ya, baik. Sebenarnya itu diutamakan, Mbak Teresia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ekonomi jurusan yang lain. Karena saya sendiri anak akuntansi ya. Saya sendiri di Kasubag Tata Usaha, saya sendiri S1, S2-nya akuntansi memang. Tapi nantinya akan lebih spesifik ditempatkan pastinya di ketatausahaan kalau untuk anak akuntansi, karena di sini ada rekan saya nih, kebetulan ada Bu Devi, beliau merupakan salah satu pengelola keuangan juga di Sudin Parekraf Jakarta Timur, beliau pengurus barang seperti itu, pengurus aset ya. Jadi lebih ke di ketatausahaan, jadi membantu pelaporan keuangan, membantu aset, pelaporan aset, kemudian mutasi aset, yang lebih diarahkan memang sesuai dengan kompetensi dan background akademik. Nggak mungkin kami tempatkan nantinya di pemasaran atau atraksi. Kalau ekonomi kreatif mungkin agak sedikit nyambung. Nggak mungkin kami tempatkan di industri pariwisata, karena di industri pariwisata itu akan lebih sering ke lapangan dalam arti seperti survei, kemudian pendampingan, pembinaan, pengawasan terutama gitu kan, baik siang maupun malam untuk usaha pariwisata. Nah, anak akuntansi biasanya kami tempatkan di office seperti itu, maksudnya untuk membantu di keuangan. Seperti itu sih, Mbak Teresia. Iya, Ibu. Makasih. Tadi aku juga mau nanya sih, Bu. Maksudnya kayak, kalau misalkan kita sebagai anak akuntansi, apa sekiranya yang bekal ilmu yang bisa kita dapetin, atau kayak pengalamannya yang bisa relevan gitu sama akuntansinya. Tapi udah terjawab, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih Kak Teresia atas pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa lainnya ada yang ingin bertanya juga dan masih bingung nih tentang magang di Sudin Parekraf ini seperti apa. Bu, mungkin saya juga ingin bertanya Bu terkait
pertanyaan Kak Teresia tadi juga. Kalau Kak Teresia tadi kan jurusannya akuntansi ya, Bu. Nah, kalau saya sendiri itu jurusannya pendidikan ekonomi, Bu. Kalau misalnya magang di Sudin Parekraf itu kira-kira bisa nggak ya, Bu? Kalau pendidikan ekonomi sih bisa banget ya Mbak, terutama di ekonomi kreatif. Kita tadi ada 4 ya, ada seksi ekonomi kreatif, ada seksi industri pariwisata, ada seksi pemasaran dan atraksi, dan saya sendiri di subbagian tata usaha. Kebetulan kan saya juga memegang di seksi ekonomi kreatif. Nah, kami itu memang ada satu program besar dari Pak Gubernur ya, itu yang bernama Jakpreneur. Jadi kalau pendidikan ekonomi itu lebih kepada eh, pendampingan, pembinaan, penyuluhan gitu nggak sih? Iya nggak? Kalau saya menangkapnya ya, pendidikan ekonomi lebih pada mengajar gitu kan ya? Iya, Mengajar, iya betul, ya Bu. kan? Betul kan? Betul. Nah di situ peran ekonomi kreatifnya itu karena binaan-binaan kami atau Jakpreneur binaan pariwisata ekonomi kreatif Jakarta Timur itu banyak yang belum tahu nih bagaimana caranya seperti mungkin kalau dari pendidikan ekonomi cara membuat istilahnya neraca yang baik, cara membuat cara memasarkan produk. Nah, itu pendidikan ekonomi saya rasa bisa masuk di situ di ekonomi kreatif, dan itu sekarang itu salah satu inian yang seksi ya menurut saya ekonomi kreatif itu ya. Sangat menarik dan sangat luas dan sangat banyak potensinya di Jakarta ini. Hanya saja belum terkumpul banyak komunitas-komunitas ekonomi kreatif tuh banyak sekali yang bisa bisa dilakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan seperti itu. Nah, itu mungkin pendidikan ekonomi cocok di situ. Gitu Mbak Halifah. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Luki sudah terjawab. Oke, rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang masih punya pertanyaan? Oke, kami tunggu. Kami masih menerima yang mungkin rekan-rekan mahasiswa masih bingung terkait mau magang nih di Sudin Parekraf Jakarta Timur. Boleh langsung ditanyakan, ada Ibu Luki yang bisa langsung menjawab. Oke, Ibu, saya juga ingin bertanya nih, Bu. Jadi nanya terus, Ibu. Nggak apa-apa ya, Bu? Oleh Mbak Alifa nih belum magang atau mau magang juga nih? Boleh nih. Kebetulan saya 2019, Bu. Oh iya, Jadi 2019. masih mau masuk semester 5, jadi belum masuk waktu magang sih, Bu. Iya. Semester berapa sih magang ya? Semester sekitar 7. semester 6, semester 7. Oke, ya siap-siap. Ya, Ibu tadi membahas terkait tadi kan sebelum ada yang melambai mungkin mau bertanya ke arah Malia. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Jenny. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam. Saya mau tanya kepada Ibu Luki. Saya ini kan mahasiswa jurusan akuntansi, Bu. Tapi saya misalnya memiliki minat di bidang pariwisata. Jika saya mendaftar magang di Sudin Parekraf ini di bagian pariwisata, apakah saya bisa ya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau dari saya, Pak, kalau dari kami sendiri di Sudin, itu sangat senang sekali loh. Ada anak jurusan lain, akuntansi ya misalnya, tapi tertarik di bidang pariwisata. Ya tentu saja kami senang, berarti kan pariwisata menarik ya untuk atau banyak diminati seperti itu. Akan tetapi kembali lagi kepada dari Mbak siapa tadi, Mbak Rahmalia ya. Dari Mbak Rahmalianya sendiri kira-kira nantinya akan berpengaruh tidak terhadap misalnya nih ada penilaian yang harus spesifik atau yang seperti yang saya sudah alami ada biasanya apa sih laporan magang ya yang harus spesifik atau inline dengan jurusan atau background pendidikannya seperti itu. Kalau misalnya memang dari kampus tidak diharuskan dan bisa
gitu, misalnya untuk kepariwisataan ekonomi kreatif dengan senang hati, Mbak. Kami sangat menerima seperti itu. Karena bagaimanapun kami sendiri sebagai satu organisasi dan UNJ sebagai organisasi pendidikan, kami sama-sama saling simbiosis ya, mutualisme, dan kami berusaha untuk mengakomodir kebutuhan dari kampus sendiri. Maksudnya untuk mahasiswa magangnya ini harus seperti apa, kami mengikuti. Kalau memang tidak harus nantinya laporan magangnya dalam inline dengan background pendidikan, harus sesuai. Nah itu ya dengan senang hati gitu kami akan menerima gitu. Malah kan seperti saya nih, terus terang saya S1 akuntansi, S2 akuntansi, ya mungkin alhamdulillah saya di subbagian tata usaha nih. Ada rekan saya nih Bu Devi nih tahu betul lah di ketata-usahaan seperti apa, dan memang inline dengan background pendidikan saya. Tapi sebenarnya passion saya sendiri itu lebih kepada kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Jadi ketika saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di ekonomi kreatif, kemudian di kepariwisataan, mempromosikan, membranding, kemudian membina, terutama ya itu sangat menjadi selain kita melakukan pekerjaan kita juga insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas itu ladang amal banget tuh di ekonomi kreatif, karena binaan-binaan jakpreneur ini yang dari yang tadinya mereka tidak bisa apa-apa sampai kita dampingi, sampai kita kasih pendampingan, pembinaan, cara packaging yang baik seperti apa, sampai akhirnya produk mereka mempunyai nilai tambah, sampai akhirnya bisa mereka berdikari sendiri seperti itu kan ladang amal juga ya buat kita ya. Nah itu seperti itu. Saya juga passion saya di situ, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya kebetulan saya memang di tata usaha sesuai dengan background pendidikan saya seperti itu. Jadi kembali lagi ke kampus nih Mbak Rahmalia, apakah ada satu peraturan yang mewajibkan untuk inline atau tidak gitu. Kalau memang tidak, ya kami dengan senang hati nanti ditempatkan sesuai dengan mungkin yang diminati oleh mahasiswa atau mahasiswi magang tersebut. Ibu, saya ada sedikit lagi pertanyaan. Kalau dari Sudin Parekraf sendiri, apakah suka mengadakan volunteer untuk di kegiatannya, Bu? Dan misalnya kalau misalnya ada, apakah itu bisa diterima, maksudnya kayak masyarakat umum atau misalnya dari Karang Taruna sendiri atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Volunteer maksudnya untuk bekerja atau gimana nih, Mbak? Volunteer kalau semisal ada kegiatan seperti kegiatan lomba atau ada event pertemuan seperti itu, Bu. Oh, maksudnya kepanitiaan gitu ya? Kepanitiaan, iya. Oh iya. Kalau kepanitiaan pastinya kami akan menggunakan internal ya. Yang pasti mahasiswa-mahasiswa magang, dan kami tidak pernah kosong sih biasanya, nggak pernah ada masa kosong tidak ada mahasiswa magang. Nah itu mahasiswa magang selalu kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan kami sebagai panitia, dan seperti yang kemarin-kemarin nih biasanya mereka kami libatkan untuk mulai dari kepesertaan, kemudian dari semuanya lah dari awal sampai akhir kegiatan seperti itu, dan nantinya tidak hanya dapat sertifikat internship ya, terutama dapat sertifikat sebagai panitia kegiatan tersebut. Jadi nanti akan banyak sertifikat yang didapat gitu, karena kami selalu melibatkan mahasiswa-mahasiswa magang kami dalam kegiatan-kegiatan. Seperti kalau ada acara-acara workshop, kemudian sosialisasi di hotel, misalnya yang diselenggarakan oleh Kemenpar, itu kami libatkan juga mahasiswa magang sebagai peserta, kami ikut sertakan, selain menambah ilmu, wawasan, dan mungkin nanti akan mendapatkan sertifikat yang nantinya bermanfaat mungkin ya untuk dunia kerja seperti itu. Kalau dari umum kami sih nggak pernah ya, maksudnya kepesertaan, maksudnya volunteer kepanitiaan dari umum di luar dari kantor kami, biasanya kita sifatnya kolaborasi. Jadi kegiatan tersebut memang kolaborasi. Jadi misalnya kolaborasi dengan komunitas Jakarta Good Guide. Jadi ya memang nanti kepanitiaan dari kami dan komunitas tersebut dengan Jakarta Tourism Forum. Jadi kementerian dari kami dan Jakarta Tourism Forum. Tapi kalau masyarakat umum sih biasanya tidak. Tapi dalam bentuk kolaborasi memang ada payungnya, misalnya komunitas, asosiasi seperti itu.
Terima kasih banyak Bu Luki atas penjelasannya. Sama, Mbak. Baik, terima kasih Kak Rahmalia atas pertanyaannya dan pastinya Bu Luki sudah menjawab pertanyaan Kak Rahmalia dengan sangat jelas. Untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang masih ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 14 menit lagi. Mau izin bertanya? Baik Kak Karina, boleh langsung saja ditanyakan ke Ibu Luki. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Rahmadina. Saya dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Angkatan 2019. Bu, izin bertanya, untuk saat ini, Sudin Parekraf itu menerima mahasiswa magang nggak untuk Prodi D3 Administrasi Perkantoran? Nah, kalau misalnya menerima, itu kira-kira di bagian apa, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Karina. Kemarin kalau nggak salah saya sempat diminta oleh Bu Ika untuk mengisi form seperti itu ya. Kan FEUNJ itu kan banyak ya, S1 akuntansi, S1 ekonomi, pendidikan ekonomi, kemudian dan D3 administrasi perkantoran merupakan salah satu yang saya pilih juga untuk bisa masuk ke kuota magang kami. Karena memang D3 administrasi, D3 ya terutama ya, itu kan merupakan mahasiswa yang seharusnya memang sudah siap pakai ya kalau D3 ya, beda dengan S1 ya. Nah, itu biasanya sih memang untuk magang lebih langsung, mereka langsung praktek gitu loh di kami. Nah, makanya D3 administrasi perkantoran masuk ke dalam kuota kami untuk nantinya biasanya ditempatkan di ketatausahaan, tapi tidak menjadi satu patokan harus di ketatausahaan. Nantinya bisa, kalau administrasi perkantoran kan dipakai dimanapun ya, jadi bisa di seksi manapun seperti itu. Jadi ya jawabannya iya, kami membuka lowongan untuk D3 administrasi perkantoran. Saya sempat mengisi juga waktu itu Google Form-nya dari Bu Ika. Gitu Mbak Karina. Izin bertanya lagi, boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan. Kalau misalnya saya ingin mendaftar gitu ke Sudin Parekraf, itu kira-kira persyaratannya apa aja dan harus kirim kemana, Bu? Biasanya kita persyaratannya dari kampus ya, terutama ya surat permohonan dari kampus yang menjelaskan nama mahasiswa tersebut, NIM, jurusan, merupakan benar mahasiswa dari kampus tersebut, kemudian durasi magang biasanya sudah dijelaskan di suratnya itu sudah dijelaskan selama 3 bulan gitu, misalnya selama 6 bulan gitu. Jadi kami nantinya biasanya menjawabnya juga resmi, karena resmi dari kampus, kami menjawab juga resmi dari organisasi, itu surat balasan ke kampus yang pertama, yang kedua nantinya kami akan buat surat tugas penempatan, nantinya penempatan di bagian mana, yang ketiga tentunya surat tugas untuk jadwal kerja, seperti itu, karena sekarang sistemnya masih WFA-WFO, masih separuh-separuh sesuai dengan aturan yang pemerintahan yang berlaku. Jadi mahasiswa praktek magang pun kami berlakukan sama seperti pegawai ASN dan PJLPTA yang lain. Jadi ada jadwal WFA-WFO. Jadi 3 itu. Jadi biasanya surat dari kampus yang pertama, kemudian CV yang baik ya, tentunya ya, yang baik, yang tampilannya menarik, kemudian mungkin keterangan semester berapa, terus mungkin biasanya transkrip, dan itu aja sih, CV, transkrip, dan dari surat dari kampus biasanya itu. Oh, jadi membuat surat permohonan ya, Ibu? Betul, Mbak, surat permohonan. Oh, itu ditujukan untuk siapa, Bu? Untuk kepala suku dinas kami biasanya. Kepala suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur. Baik, Ibu. Itu dikirimnya via online atau offline, Bu? Biasanya online aja, Mbak, dari email aja. Ke email aja, parekraf_jaktim@gmail.com. parekraf_timur@gmail.com, sorry. Baik, Ibu. Terima kasih atas pemaparannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Karina atas pertanyaannya. Dari rekan-rekan mahasiswa mungkin masih ada yang ingin ditanyakan.
Mungkin satu lagi Bu, terkait dengan materi yang telah disampaikan di webinar tadi yang mungkin, Ibu Luki sempat hadir ya di webinar yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayatullah ya. Nah, apakah ketika kita diterima nanti untuk melaksanakan magang di Sudin Parekraf ini, apakah akan ada mentor atau fasilitator yang akan membimbing dan mengarahkan kita? Bagaimana sistem fasilitatornya? Mungkin satu fasilitator membimbing berapa siswa misalnya? Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Alifa. Biasanya untuk penerimaan di kami, prosedurnya nanti ketika suratnya sudah oke, kami bersurat, misalnya penerimaan, mahasiswa atau mahasiswi tersebut akan kami panggil, kami undang, kemudian kami adakan kayak apa ya, semacam pendampingan konseling dulu nih. Apa kan saya biasanya melihat CV ya, saya melihat CV, kemudian biasanya misalnya dia S1 ekonomi atau D3 administrasi perkantoran, tapi dia punya soft skill misalnya desain grafis, kemudian dia bisa Adobe Photoshop, Adobe Premiere seperti itu. Itu kan biasanya saya tawarkan nih, kamu harus inline dengan jurusan kamu atau background pendidikan kamu, atau kamu mau sesuai dengan yang kompetensi kamu nih, soft skill kamu gitu. Biasanya saya tawarkan seperti itu. Kalau misalnya ini kalau mau sesuai dengan soft skill bisa di pemasaran dan atraksi atau ekonomi kreatif. Tapi kalau misalnya harus inline misalnya ya berarti di ketatausahaan atau di TU. Misalnya lagi nih biasanya yang laki-laki nih di industri pariwisata, itu juga menarik ya industri pariwisata karena lebih banyak langsung praktek ke lapangannya. Jadi proses pendampingan, pengawasan, pembinaannya seperti apa, kemudian cara apa ya, kita communication skill kita akan diasah terus tuh kalau di industri pariwisata dan pemasaran ya terutama ya, karena akan lebih banyak membangun networking dengan orang luar, kemudian akan sering berhubungan dengan pihak-pihak luar dengan usaha pariwisata, dengan industri pariwisata, dengan ekonomi kreatif seperti itu. Jadi nantinya pendampingan dipilih, misalnya saya mau di tata usaha saja, oke, berarti sama saya. Biasanya mentornya saya gitu kan ya. Biasanya ada mentor atau pembimbing. Tapi misalnya di pariwisata dan ekonomi kreatif ya berarti masing-masing kepala seksinya seperti itu Mbak Halifa. Jadi pembimbingnya masing-masing kepala seksi atau kasubag yang ditempatkan sesuai dengan yang inline jurusan pendidik atau background pendidikan atau kompetensinya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang ada konselingnya ya Bu ya, dari mulai penempatan di bagian manakah gitu ya, sampai akhirnya nanti diarahkan nanti mengerjakan tugas-tugas apa gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oke, mungkin rekan-rekan mahasiswa lain ada pertanyaan lagi, jika sudah maka akan kami cukupkan. Sudah cukup? Baik, mungkin sudah cukup kali ya Bu ya. Ya, siap Mbak Alifa. Oke, kita mungkin akhiri kegiatan kita kali ini. Sebelum itu akan ada sesi foto bersama. Mungkin kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk mengaktifkan fitur videonya. Kak Karina, Kak Tasya, Kak Ayu Lestari, Kak Intan, Kak Alfaini, Kak Indriani. Baik, kami tunggu untuk rekan-rekan mahasiswa menyalakan fitur videonya. Baik, langsung saja kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Karina, Kak Indriani, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Terima kasih juga Ibu Luki Wulandari Ya, sama-sama, atas Kak. pemaparannya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan mahasiswa yang pastinya kepo nih gimana sih magang di Sudin Parekraf ini. Gitu. Terima kasih juga kepada perwakilan dari Sudin Parekraf, Ibu Devi, sama satu lagi itu Bu Ida. Ibu Ida, iya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Devi, Ibu Ida.
Saya menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan selama memandu acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih kakak rekan mahasiswa dan teman-teman rekan mahasiswa. Diizinkan untuk live room. Izin live ya, Mbak Alifa. Sukses Ya ya. Ibu, terima kasih. Sehat selalu.